Shalom bagi kita semua orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana keadaan kita? Saya berharap kita sehat secara fisik, sehat di dalam jiwa dan rohani kita. Sehingga kita tetap fresh dan bahkan punya energi yang lebih untuk tetap setia kepada Allah. Mengasihi Dia, mencintai firman-Nya, menyukai hadirat-Nya, dan senantiasa rindu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini saya akan membawa kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Cinta Terlarang. Cinta terlarang. Mungkin begini, cinta terlarang. Nah, saudaraku, apa itu cinta terlarang? Cinta terlarang adalah cinta yang dilarang oleh Tuhan Allah. Cinta yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Artinya, mencintai, menyukai, dan memiliki sesuatu yang Tuhan tidak perbolehkan untuk kita lakukan atau kita miliki di dalam kehidupan ini. Secara khusus ini berhubungan dengan lawan jenis antara pria dan wanita, wanita dengan pria. Nah, supaya lebih jelas tentang cinta terlarang ini, mari kita belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-13. Saudaraku, sebelumnya kita berdoa. Bapa, berkatilah kebenaran firman Tuhan ini dan berkatilah setiap kami yang mendengarkannya dan bawalah kami menjadi orang-orang yang semakin menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, saya membawa kita kepada ayat yang pertama. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Nah, perhatikan dengan baik. Cinta terlarang pertama-tama dikatakan apa? Banyak mencintai atau memiliki istri dari perempuan-perempuan asing. Nah, saya akan membawa kita untuk menguatkan ini. Ulangan 17 ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Jadi yang pertama dikatakan di sini, jangan mencintai atau memiliki istri banyak. Saudaraku, adakah di antara kita yang memiliki istri banyak pada saat ini? Adakah kita mulai merajut cinta dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang tidak menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, yang tidak berpaut hatinya kepada Allah? Saudaraku, mari kita perhatikan. Cinta terlarang yang pertama, jangan mencintai banyak perempuan. Perempuan asing. Nah, kalau kita perhatikan, Salomo melanggar ini. Mari kita baca ayat yang ketiga. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Perhatikan. 700 istri, 300 gundik. Tadi Tuhan sudah katakan, jangan beristri banyak. Jangan mencintai banyak perempuan. Di sini mencintai dan pada kenyataannya memiliki, menjadikan mereka istri. Bukan sekedar menyukai, tetapi menjadikan mereka miliknya. Nah, Salomo hidup di dalam cinta terlarang. Yang kedua, cinta terlarang berarti mencintai perempuan asing. Perempuan asing itu artinya orang-orang yang tidak menyembah Allah. Orang-orang yang melakukan praktek penyembahan kepada dewa-dewi
patung-patung berhala yang mereka lakukan di dalam hidup ini. Tuhan berkata, Salomo mencintai perempuan-perempuan Moab, ini perempuan asing, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Nah, saudaraku, mari kita melihat. Tuhan berkata, jangan hidup di dalam cinta terlarang. Apakah ada di antara kita sekarang sedang hidup di dalam cinta yang terlarang? Mintalah pengampunan daripada Tuhan. Nah, hal ini juga merujuk kepada bukan hanya istri, tetapi pria atau laki-laki. Artinya, Tuhan juga melarang seorang perempuan memiliki banyak suami. Seorang perempuan mencintai laki-laki asing, laki-laki yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saya akan bacakan untuk kita 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, Tuhan sudah menunjukkan. Di dalam perjanjian baru dikatakan, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kalau saudaraku, anak-anak Tuhan sekarang sedang berpacaran, tetapi beda keyakinan, tidak sama imannya, yaitu menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupnya, maka ini, firman ini adalah untuk Anda, untuk kita yang ada di dalamnya. Kenapa Tuhan Allah melarang ini untuk dilakukan umatnya, untuk dilakukan oleh Salomo? Alasan Tuhan tidak memperbolehkan cinta terlarang. Ayat yang kedua, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Cinta terlarang. Salomo hatinya sudah terpaut karena cinta terlarang. Cinta terlarang itu menjadi sesuatu yang dilarang Tuhan Allah karena itu akan mencondongkan hati kita, hati Salomo kepada Allah-Allah lain. Saudaraku, ini alasan pertama yang dikatakan Tuhan kepada Raja Salomo. Nah, ini juga kepada kita. Yang kedua, kenapa Tuhan melarang? Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Yang kedua, Tuhan melarang karena apa? Ini akan membawa kita menjadi orang-orang yang berubah setia. Kita tidak lagi setia kepada Allah. Kita tidak setia lagi kepada Yesus karena cinta terlarang. Hati kita tidak terpaut lagi. Fokus kita, prioritas hidup kita sudah berubah. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Jadi kalau kita ada di dalam cinta terlarang, percayalah, cepat atau lambat kita akan berubah setia. Fokus kita, prioritas utama di dalam hidup kita sudah melenceng, menyimpang. Yesus tidak lagi menjadi yang pertama terutama dalam hidup kita. Kita tidak lagi fokus, hati kita tidak lagi sepenuhnya kita berikan kepada Yesus, kepada Tuhan Allah. Ini alasan kenapa Tuhan Allah melarang bangsa Israel, melarang Salomo melakukannya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Perhatikan, Salomo akhirnya tidak berpegang lagi kepada perintah Allah. Cinta terlarang akan membuat kita tidak taat, tidak setia kepada Allah, tidak setia kepada Kristus. 1 Raja-Raja 11 ayat 5-8. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkon, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Perhatikan, akhirnya Salomo menjadi orang yang terlibat mengikuti dewa-dewi dari perempuan-perempuan asing yang dicintainya, di mana dia hidup dengan cinta yang terlarang.
Saudaraku, Salomo menjadi penyembah berhala. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi ketika kita ada di dalam cinta terlarang, jelas Tuhan Allah berkata, ini adalah hal yang jahat di mata Tuhan Allah. Jadi saudaraku, hati-hati, jangan kalau belum sempat hindari dan ambil keputusan yang tegas untuk memotong itu. Aku mau setia kepada Allah. Aku mau taat kepada Kristus. Aku mau hatiku terus fokus kepada Kristus. Aku mau putuskan hubungan ini. Memang sulit saudaraku. Tetapi coba renungkan baik-baik. Doakan apakah ini yang Tuhan inginkan. Sudah jelas firman Tuhan berkata jangan. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan Bani Amon. Yang kedelapan, demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Salomo menjadi jatuh, terjerat, terikat begitu dalam. Bukan lagi sekedar mengikuti Asitoret dan yang lainnya, tetapi dia sendiri mengambil tindakan inisiatif membangun, membuat bukit-bukit pengorbanan untuk menyembah Allah-Allah lain yang dimana dia sudah terikat di dalamnya. Salomo akhirnya menyimpang dan jatuh begitu dalam. Dia tidak setia lagi kepada Allah. Jadi, saudaraku, mari renungkan dengan baik. Alasan Allah karena kita adalah orang yang sangat dikasihinya, umatnya. Dia tidak mau kita menyimpang. Dia tidak mau kita ada di dalam sebuah posisi yang dilarang, yang tidak diperbolehkan Allah. Cinta terlarang. Lihat akibat dari cinta terlarang. Nah, yang pertama, ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Saudaraku, tadi Tuhan berkata, hal ini adalah jahat di mata Tuhan. Hal yang jahat di mata Tuhan itu diwujudkan di dalam ekspresi Tuhan Allah. Dia murka, dia marah kepada Salomo. Itu artinya, kalau kita pada zaman sekarang ada di dalam posisi cinta terlarang, perhatikan dengan baik. Tuhan melarang ini dan dia murka kepada kita. Dan di dalam pandangan Tuhan, kita melakukan apa yang jahat di matanya. Ini akibatnya, Tuhan marah. Yang kedua, kita perhatikan, saya ingin membawa kita kepada ayat yang ke-11. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Perhatikan, akibat cinta terlarang, akibat kita ada di dalam posisi dan menikmati cinta terlarang itu di dalam hidup kita, maka hal yang selanjutnya Tuhan katakan, dikoyakkan pemerintahan Salomo. Kerajaannya dikoyakkan, tidak utuh lagi. Memang Tuhan berkata, karena Daud ayahmu yang setia, yang taat, yang sepenuh hati mengikuti aku, maka hal ini tidak kulakukan. Koyaknya kerajaan ini tidak kulakukan di masa hidupmu, tetapi setelah engkau, keturunanmu, maka hal ini akan terjadi. Nah saudaraku, kalau kita perhatikan selanjutnya apa yang dikatakan firman Tuhan, 10 bagian kerajaan itu ya dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, 10 suku. Menjadi suku yang diperintah oleh hambanya, orang yang dibawanya. Ini artinya saudaraku, ya kalau kita tidak setia, kalau kita sudah melanggar firman Tuhan, apa yang ada pada kita, itu artinya dialihkan, diberikan kepada orang lain. Jabatan kita, posisi kita,
berkat-berkat yang penuh yang selama ini karena kasih karunia-Nya diberikan kepada kita, itu akan Tuhan ambil, koyakkan. Kemudian setelah Tuhan koyakkan, diberikan kepada orang lain. Mungkin kita berkata, hamba, orang yang di bawah, levelnya di bawah kita. Kita mungkin berkata, dan bahkan dalam kehidupan ini, memandang rendah mereka. Justru saudara-saudaraku, hati-hati. Justru orang yang kita pandang rendah, yang kita remehkan, justru itu yang Tuhan tunjukkan, dan kepada orang itulah apa yang ada pada kita diambil, dialihkan oleh Allah. Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan sikap menghargai, kerendahan hati. Jangan sombong dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita sombong, itu artinya kita pun tidak setia, tidak ada di dalam area yang Tuhan inginkan. Semuanya akan Tuhan ambil, koyakkan. Mungkin disisakan hanya sedikit saja untuk menunjukkan Allah tetap memperhatikan, mengasihi. Tetapi akibat ketidaksetiaan, akibat kita melanggar dan melakukan cinta terlarang, Tuhan ambil, Tuhan koyakkan, dan diberikan bagian yang terbesar kepada hambanya Yerobeam bin Nebat, 10 suku, kepada keturunannya anaknya Rehabeam hanya 1 suku, yaitu suku Yehuda. Jadi saudaraku, mari renungkan hal ini. Betapa hebatnya efek, betapa hebatnya dampak yang dikerjakan oleh cinta terlarang, terutama dampak negatif yang mengambil apa yang ada pada kita di dalam kehidupan ini. Nah saudaraku, kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup kita, hati-hatilah, renungkan ini. Ini alarm bagi kita, cinta terlarang. Jangan lewati, jangan lampaui, dan jangan hidup di dalamnya. Apa yang ada pada kita, cepat atau lambat, ketika kita tidak lagi setia kepada Allah, tidak lagi sepenuh hati menyembah, mengagungkan, meninggikan, menyembah Dia, dan fokus kepada Dia, maka akan terjadi akibat dari cinta terlarang ini. Dikoyakkan, hanya disisakan sedikit, dan kemudian dialihkan kepada orang, dan bahkan orang itu, kita mungkin berkata levelnya jauh lebih rendah daripada kita, tetapi itu membuat mata kita sakit. Saudaraku, mari belajar dari tokoh Salomo. Jangan lagi mengikuti keteladanan yang salah ini. Mari bangun kesetiaan. Mari tumbuh kembangkan cinta kepada Allah, supaya di dalam hidup kita, kita setia. Semakin bertambah-tambah, semakin penuhlah hati kita, cinta kita kepada Allah. Di dalam beribadah, di dalam melayani, mari kembangkan ini. Maka Allah akan menjadikan kita alat-alat yang luar biasa di tangannya. Dan kita bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan yang menjadi permenungan bagi kita. Mari pegang firman ini, lakukan, dan jangan hidup di dalam cinta terlarang. Kita berdoa. Bapa, sempurnakan kebenaran firman-Mu ini. Jadikan ini menjadi hal yang sungguh menyukakan hati-Mu. Bawa kami, bentuk dan jadikan kami menjadi orang-orang yang taat dan setia, yang hati kami sepenuhnya kepadamu Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kami menjalani hidup ini dan menjadi orang-orang yang sungguh dan semakin menyukakan hati-Mu. Diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian saudaraku, kita jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.